KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara ini. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Hairul Fadli Harahap, CFH, yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Binwasnaker dan K3, Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga, SMS, yang merupakan Kepala Biro Humas Kemenaker, serta Hayani Rumondang, HR, mantan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker. Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini didasarkan pada temuan aliran dana yang mengarah kepada ketiga orang tersebut. KPK mencatat adanya indikasi bahwa dana tersebut mengalir sebagai bagian dari praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Di antaranya itu ada aliran dana, ujar Budi kepada wartawan pada Jumat, 12 Desember 2025. Penyidik KPK mendapatkan informasi mengenai aliran dana tersebut dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Tidak hanya itu, KPK juga tengah mendalami alur perintah yang terkait dengan dugaan suap dalam pengurusan sertifikasi K3 tersebut. Penyidik terus melacak kemana saja aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pemerasan ini mengalir, termasuk ke sejumlah oknum di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang lebih mendalam, mereka akhirnya menetapkan ketiga tersangka baru ini untuk memperluas pengungkapan kasus tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka terkait kasus ini. Kini, dengan penambahan 3 tersangka baru, total tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mencapai 14 orang. Ke-14 tersangka tersebut terdiri dari pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan serta beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikasi K3 yang diduga melibatkan praktik pemerasan. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, KPK juga telah melarang ketiga tersangka baru ini untuk keluar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 5 Desember 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para tersangka tidak melarikan diri atau menghindari proses hukum yang sedang berjalan. Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa KPK akan terus mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Selain 3 tersangka baru, KPK juga telah menetapkan 11 orang tersangka sebelumnya yang terlibat dalam perkara ini. Beberapa di antaranya termasuk Irvian Bobi Mahendro, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 pada tahun 2022 hingga 2025, serta Geri Aditya Herwanto Putra, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja sejak tahun 2022 hingga sekarang. Selain mereka, sejumlah pejabat dan mantan pejabat lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan juga terlibat dalam kasus ini, antara lain Subhan, Anita Sari Kusumawati, Immanuel Ebenezer Gerungan, Fahru Rozi, Heri Sutanto, Sekar Sari Kartika Putri, Supriyadi, Temurila, serta Miki Mahfud, yang merupakan pihak dari PT Chem Indonesia. Kasus ini mengungkapkan adanya dugaan praktik pemerasan yang melibatkan sejumlah oknum di Kemenaker, yang memanfaatkan posisi mereka untuk meminta uang dalam proses pengurusan sertifikasi K3, yang seharusnya menjadi langkah penting dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Penyidik KPK akan terus mendalami lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dan membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.